Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kita masih sempat bertemu kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran telaah kritis matematika. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi turunan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada Abbas, kemudian yang kedua Nur Imam Mujahid, kemudian yang ketiga Farida Hidayanti, dan yang keempat itu saya sendiri, Afrizal Said. Oke, yang pertama pendahuluan. Saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan. Silakan, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan mulai dari pendahuluan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik, dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, buku teks pelajaran atau buku ajar merupakan faktor penunjang bagi peserta didik dan merupakan media pembelajaran yang penting. Buku teks atau buku ajar ini dipandang sebagai salah satu sarana untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuan. Artinya, buku ajar digunakan di sekolah oleh guru untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuan dan mengkomunikasikan informasi, konsep pengetahuan, dan pengembangan kemampuan sedemikian sehingga dapat dipahami oleh peserta didik maupun guru. Menurut Taqiyuddin dan Janda pada tahun 2020, pengembangan buku matematika merupakan salah satu elemen krusial dari pergerakan revolusi pendidikan matematika menuju ke arah yang lebih baik, maju, dan modern. Peranan penting keberadaan buku mata pelajaran dalam proses pembelajaran merupakan hal yang utama. Menurut Thompson dan kawan-kawan pada tahun 2012 menjelaskan, misalnya isi dalam buku matematika sangat berpengaruh ke materi apa saja yang dibahas di dalam pembelajaran di kelas dan bagaimana materi tersebut diajarkan. Kajian terhadap buku ajar matematika telah banyak mendapat perhatian dari komunitas peneliti di bidang pendidikan matematika dengan memandang pentingnya upaya memajukan kualitas matematika di Indonesia. Oleh karena itu, Hadar pada tahun 2017 mengatakan bahwa buku matematika dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman siswa tentang suatu konsep dan capaian hasil belajarnya. Fokus utama tujuan pembelajaran matematika dan tujuan kurikulum adalah mengembangkan high order thinking skills atau HOT siswa. Tentunya dalam buku siswa matematika perlu adanya telaah kritis terkait level HOT siswa. Menurut Susanto dan Ratmawati, HOTS merupakan kemampuan berpikir yang terdiri atas berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. HOTS ini merupakan aspek yang sangat penting untuk mengembangkan pembelajaran matematika karena dalam penyelesaian permasalahan nyata yang tidak rutin, siswa memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Nah, kemampuan matematika yang harus dikuasai oleh siswa untuk mempelajari matematika itu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah penting dimiliki oleh siswa karena pemecahan masalah ini merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, pentingnya kemampuan pemecahan masalah
ini telah dipaparkan dalam National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM pada tahun 2000, bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah salah satu tujuan utama dari pembelajaran matematika. Nah, pada kurikulum 2013, pemerintah menyediakan buku teks matematika sebagai pegangan bagi siswa tingkat sekolah dasar sampai menengah atas dan kejuruan. Buku siswa kelas 10 dan kelas 11 guru ini masih menggunakan edisi revisi 2017 untuk pembelajaran di kelas. Menyadari bahwa buku siswa akan menjadi rujukan pembelajaran matematika di SMA di kurikulum 2013, maka perlu diadakan telah kritis mengenai isi buku yang akan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu ringkasan materi, peta konsep, tujuan pembelajaran matematika, esensi relevansi studi lanjut kehidupan, masalah urgen sajian terkait kesulitan soal-soal hot, serta kelemahan-kelemahan yang diperoleh dalam buku tersebut. Nah, adapun buku siswa yang akan kelompok kami telaah, yaitu buku siswa kelas 11 pada bab 7 dengan materi turunan. Next. Selanjutnya yaitu ringkasan materi. Yang pertama yaitu turunan fungsi. Garis tekan, misalkan F merupakan fungsi yang memetakan R ke R adalah fungsi kontinu, dan titik P X1, Y1 dan Q X1 ditambah delta X, Y1 ditambah delta Y pada kurva F. Garis tekan adalah garis yang menghubungkan titik P dan Q dengan gradien yang rumusnya M sekan sama dengan Fx1 ditambah delta X dikurang Fx1 per delta X. Selanjutnya yaitu garis tangan atau garis singgung. Misalkan F adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P X1, Y1 pada kurva. Gradien garis tangan atau singgung di titik P X1, Y1 adalah nilai limit garis tekan di titik P X1, Y1 yang dapat ditulis, rumusnya dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya, next. Nah, turunan sebagai limit fungsi. Misalkan F merupakan fungsi S yang memetakan S ke R, di mana S subset dari R dengan C dikurang delta X, C ditambah delta X subset dari S dengan delta X lebih besar dari 0. Fungsi F dapat diturunkan pada titik C jika dan hanya jika rumus nilai limitnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, misalkan F merupakan fungsi yang memetakan S ke R dengan S subset dari R, fungsi F dapat diturunkan pada S jika dan hanya jika fungsi F dapat diturunkan pada setiap titik C di S. Dan yang terakhir, misalkan F merupakan fungsi S yang memetakan ke R, di mana S subset dari R dengan C elemen S dan L elemen R, fungsi F dapat diturunkan di titik C jika dan hanya jika nilai turunan kiri sama dengan nilai turunan kanan dapat next. Selanjutnya yaitu turunan fungsi aljabar. Misalkan F, U, dan V adalah fungsi diturunkan, maka Fx sama dengan A dapat diturunkan F aksen X sama dengan 0. Fx sama dengan Ax dapat diturunkan F aksen X sama dengan A. Fx sama dengan Ax berpangkat N, F aksen X-nya sama dengan A berpangkat A dikali X berpangkat N dikurang 1. Fx sama dengan A dikali Ux sama dengan F aksen X-nya yaitu sama dengan A dikali U aksen X. Selanjutnya itu Fx sama dengan A dikali Ux berpangkat N, F aksen X-nya yaitu sama dengan A dikali U aksen X dikali Ux berpangkat N dikurang 1. Fx sama dengan Ux plus minus Vx, F aksen X-nya yaitu sama dengan U aksen X plus minus
V aksen X. Fx sama dengan Ux dikalikan Vx, F aksen X-nya yaitu sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Yang terakhir, Fx sama dengan Ux per Vx, F aksen X-nya yaitu U aksen X dikali Vx dikurangi U aksen X, Ux dikali V aksen X per Vx berpangkat 2. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu aplikasi turunan. Yang pertama itu kemonotongan fungsi. Misalkan F adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada X elemen I, maka jika F aksen X-nya itu lebih besar dari 0, maka kurva selalu naik pada interval I. Yang kedua, jika F aksen X-nya lebih kecil dari 0, maka kurva selalu turun pada interval I. Jika F aksen X-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka kurva tidak pernah turun pada interval I. Jika F aksen X-nya lebih kecil atau sama dengan 0, maka kurva tidak pernah naik atau tidak pernah naik pada interval I. Next. Selanjutnya itu nilai maksimum dan minimum fungsi. Jika F aksen X1-nya itu sama dengan 0, maka titik Px1, Fx1-nya disebut dengan stasioner atau titik kritis. Jika F aksen X1-nya sama dengan 0 dan F aksen X1-nya lebih besar 0, maka titik Px1, Fx1 disebut titik balik minimum fungsi. Jika F aksen X1-nya sama dengan 0 dan F aksen X1-nya lebih kecil dari 0, maka titik Px1, Fx1 disebut titik balik maksimum fungsi. Dan yang terakhir, jika F aksen X1-nya sama dengan 0, maka titik Px1, Fx1 disebut titik belok. Next. Selanjutnya, yang terakhir yaitu turunan dalam permasalahan kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan di sini adalah laju perubahan dari fungsi S sama dengan Ft terhadap perubahan waktu atau T. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, percepatan di sini adalah laju perubahan dari fungsi kecepatan Vt terhadap perubahan waktu T, dan rumusnya dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu peta konsep materi. Nah, peta konsep di sini adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, peta konsep materi ini biasanya ditampilkan di awal bab sebuah buku pelajaran untuk menunjukkan materi-materi apa saja yang akan dipelajari secara umum. Nah, pada buku siswa kelas 11 ini disajikan diagram alur peta konsep dalam mempelajari materi turunan seperti gambar yang terlihat pada slide. Nah, peta konsep tersebut terdapat materi fungsi dan limit fungsi, yang berarti bahwa untuk memahami materi turunan, siswa terlebih dahulu memahami fungsi, karena fungsi merupakan materi prasyarat dalam mempelajari materi turunan. Di sini juga didukung oleh masalah-masalah autentik yang berhubungan dengan dunia nyata atau masalah-masalah konseptual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa lebih meningkatkan pemahaman siswa. Namun di sini kelompok kami melihat adanya kekurangan pada peta konsep tersebut, yaitu pada peta konsep tersebut tidak memuat beberapa materi. Yang pertama yang seharusnya dibahas pada materi turunan ini, yang pertama itu fungsi aljabar, fungsi turun, dan materi hubungan percepatan dan kecepatan. Nah, adapun peta konsep yang kelompok kami sarankan dapat dilihat pada slide yang berada di sebelah kanan. Baik, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Kemudian saya silakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya.
Terima kasih atas kesempatannya. Next. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang relevansi materi dengan tujuan matematika. Namun sebelumnya kita perhatikan kembali kompetensi dasar yang ada dalam buku matematika siswa ini. Yaitu pada kompetensi dasar yang terlihat ini, di sini terlihat bahwa fokus utama pada materi ini yaitu turunan fungsi aljabar beserta dengan pengaplikasiannya. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang ditampilkan pada peta konsep di slide sebelumnya. Oke, next. Adapun berdasarkan kurikulum 2013 lampiran 3 Permendikbud nomor 59, tujuan pembelajaran matematika yang akan dicapai dalam pembelajaran matematika SMA adalah yang pertama adalah tentang pemahaman konsep matematika, atau memahami konsep matematika merupakan kompetensi yang dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dengan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pola, yaitu sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan maupun membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Kemudian tujuan ketiga adalah menggunakan penalaran, yaitu melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar matematika. Kemudian tujuan keempat adalah mengkomunikasikan gagasan, yaitu sebuah penalaran yang mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemudian tujuan selanjutnya, next. Tujuan kelima yaitu menghargai kegunaan matematika, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam pelajaran matematika, serta sikap pula dalam percaya diri dalam pemecahan masalah. Kemudian tujuan keenam itu adalah memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai matematika. Kemudian tujuan ketujuh melakukan kegiatan motorik, dan tujuan yang kedelapan atau terakhir itu menggunakan alat peraga maupun teknologi. Next. Kita masuk ke tujuan pertama, yaitu memahami konsep matematika. Dalam buku matematika siswa ini, pada halaman awal materi disajikan suatu permasalahan yang memiliki kaitan dengan konsep dari turunan, seperti yang terlihat pada masalah 7.1 yang ada di slide. Kemudian, selanjutnya, penyajian pemahaman konsep matematika ini digunakan lebih banyak merujuk kepada definisi dan sifat dalam bentuk fungsi aljabar. Seperti salah satu contohnya yang bisa ditampilkan itu pada definisi 7.1 dan sifat 7.1 yang ada di slide. Kemudian next. Tujuan kedua, yaitu menggunakan pola. Di sini, pola yang dimaksud di sini adalah penyelesaian turunan pada contoh 7.4. Penyelesaian turunan di sini menggunakan rumus limit fungsi, namun penulis di sini tidak menjabarkan hasil dari X tambah delta X kuadrat, tetapi langsung dengan pada hasil akhirnya. Sehingga kami menyarankan kepada penulis untuk kedepannya agar menjabarkan nilai dari X tambah delta X kuadrat ini seperti yang terlihat di sebelah kanan, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami langkah selanjutnya. Oke, next. Kemudian tujuan ketiga itu adalah menggunakan penalaran. Untuk tujuan menggunakan penalaran ini bisa kita lihat pada masalah 7.4 yang ada di slide. Di sini terlihat bahwa siswa diarahkan untuk menemukan konsep nilai maksimum dan minimum dari satu fungsi. Konsep yang ditemukan lewat kegiatan penalaran ini biasanya lebih bertahan lama dalam ingatan siswa. Kemudian next. Tujuan keempat itu mengkomunikasikan gagasan. Tujuan ini dapat kita lihat pada masalah 7.5 yang ada dalam buku matematika tersebut. Pada masalah 7.5 tersebut ini terlihat adanya kegiatan mengkomunikasikan gagasan, yaitu membuat kesimpulan dari keempat gambar posisi titik maksimum dan minimum dari suatu fungsi yang ditampilkan. Oke, next.
Untuk tujuan kelima itu menghargai kegunaan matematika dapat dilihat pada contoh 7.12. Pada contoh 7.12 ini terlihat bahwa salah satu kegunaan dari materi turunan ini adalah untuk memprediksi biaya atau modal awal dari pembuatan sebuah tabung. Dengan contoh penerapan materi turunan ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya dalam mempelajari materi turunan ini. Kemudian tujuan keenam itu dalam mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai matematika dapat terlihat pada masalah 7.6. Seperti yang ditampilkan di slide. Pada masalah 7.6 ini disajikan sebuah soal cerita yang menggambarkan seorang pembalap yang memiliki sikap cermat dan pantang menyerah dengan terus berlatih sampai mendekati titik finish. Namun, alangkah baiknya jika penulis bisa menambahkan sikap yang lainnya yang sesuai dengan nilai matematika lainnya. Oke, next. Tujuan ketujuh yaitu melakukan kegiatan motorik dapat ditemukan pada masalah 7.3 yang ada di slide. Kegiatan motorik yang dimaksud di sini adalah pembuatan sketsa pergerakan lumba-lumba yang sedang berenang di lautan bebas. Kemudian next. Untuk tujuan terakhir ini, yaitu menggunakan alat peraga maupun teknologi, pada materi turunan di buku ini tidak menggunakan alat peraga, penulis tidak menggunakan alat peraga maupun teknologi yang dapat menyelesaikan soal yang ada. Oleh karena itu, kami menyarankan agar dapat ditambahkan materi tentang penggunaan teknologi berupa aplikasi pada materi, khususnya pada materi menggambar grafik, misalnya aplikasi GeoGebra yang telah banyak digunakan dalam menggambar grafik fungsi. Okay, next. Secara umum, buku matematika siswa ini pada materi turunan telah mencakup tujuan dari pembelajaran matematika kecuali pada penggunaan alat peraga atau teknologi. Meskipun telah memenuhi tujuan pembelajaran matematika, namun masih terdapat beberapa catatan yang sebaiknya penulis bisa memperhatikannya untuk penyusunan buku mata pelajaran matematika selanjutnya. Saya kira demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke saudara moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 3 untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan tentang esensi dan relevansi dari satu materi dalam buku ini. Nah, dalam buku ini, esensi dan relevansi materi, penulis telah mencantumkan beberapa pemanfaatan materi turunan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bagian awal dari materi turunan di buku ini, penulis telah memperlihatkan bahwa manfaat turunan di kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan dalam permainan Sky. Selain itu, selain dari permainan Sky, penulis juga memaparkan bangunan yang tinggi. Nah, di mana bangunan yang tinggi dengan lantai bertingkat selalu difasilitasi dengan eskalator atau lift. Nah, gerakan lift dan eskalator saat naik dapat diilustrasikan sebagai fungsi naik, sedangkan gerakan lift dan eskalator saat turun dapat diilustrasikan sebagai fungsi turun. Nah, selain itu, pemanfaatan materi turunan dalam kehidupan sehari-hari yang lain yaitu lumba-lumba berenang, di mana lumba-lumba berenang di lautan bebas terkadang berenang mengikuti kapal yang melaju di sekitarnya. Nah, seorang nelayan melihat seekor lumba-lumba sedang berenang mengikuti kecepatan perahu. Nah, di situ gerakan lumba-lumba berperiode timbul dan tenggelam di permukaan air laut. Nah, sehingga misalkan lumba-lumba kembali ke permukaan setiap 15 detik dan tampak di permukaan selama 3 detik. Di situ kita bisa lihat bagaimana gelombang dari lumba-lumba itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu seorang anak yang menarik sebuah tali, di mana
membuat gelombang dari tali dengan menghentakkan tali ke atas dan ke bawah, sehingga kita bisa melihat bahwa gelombang tali memiliki puncak maksimum maupun minimum. Nah, di sini kan di materi turunan itu terdapat fungsi untuk mencari puncak maksimum maupun minimum. Yang terakhir yaitu pembalap di arena balap. Nah, jika seorang pembalap melakukan latihan di sebuah arena balap, dia melaju kencang, yang kemudian meninggalkan garis start dengan kecepatan yang diatur dengan baik, sehingga di setiap belokan lintasan dia menurunkan kecepatannya, tetapi berharap dengan secepat mungkin kembali menaikkan kecepatan setelah meninggalkan setiap titik belokan. Demikian dia berlatih mendekati titik finish. Begitupun dengan materi turunan. Di sini kita di dalam materi turunan di sini ada terdapat materi yang mencari titik, fungsi untuk mencari titik. Selanjutnya sehingga dalam hal ini penulis telah memberikan beberapa manfaat memberikan beberapa contoh manfaat dari penggunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam hal ini penulis dalam buku ini belum menyertakan gambar yang memberi ilustrasi nyata dalam contoh yang diterapkan. Penulis di sini hanya memberikan sebuah sketsa dalam contoh penerapannya. Nah, itulah tadi esensi dan relevansi materi dari buku yang kami kaji. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian untuk materi selanjutnya, saya selaku moderator akan memaparkannya, yaitu materi mengenai urgensi materi. Untuk kepentingan penilaian tingkat nasional dengan prinsip bermanfaat dan sederhana, Pusat Penilaian Pendidikan mengkategorikan proses berpikir menjadi 3 level kognitif. Yang pertama itu level pengetahuan dan pemahaman, yang kedua level aplikasi, kemudian yang ketiga level penalaran, di mana yang pertama mengenai level pengetahuan dan pemahaman, mengukur kemampuan untuk mengingat dan memahami pengetahuan yang telah dipelajarinya. Kemudian yang kedua level aplikasi itu mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks atau situasi yang familiar atau rutin. Kemudian yang ketiga level penalaran, di mana mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar mengingat dan memahami. Kemudian proses berpikir yang termasuk dalam level ini seperti menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, berpikir logis, kemudian berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian menyelesaikan masalah pada konteks baru atau non-rutin. Kemudian untuk dimensi progres kognitif, di slide sudah ditampilkan mengenai dimensi progres kognitif, di mana ada HOTS, MODS, dan LODS, di mana MODS itu ada pada bagian mengkreasi, mengevaluasi, dan menganalisis. Kemudian untuk MODS itu mengaplikasi dan memahami. Kemudian untuk LODS itu mengingat. Untuk dalam uji kompetensi 71, untuk soal pertama itu merupakan soal MODS. Kemudian untuk soal nomor 2 termasuk dalam kategori MODS juga. Kemudian soal nomor 3 itu masuk dalam kategori MODS juga. Kemudian soal nomor 4 masuk dalam kategori LODS. Kemudian yang kelima masuk dalam kategori MODS. Kemudian dalam uji kompetensi 7.2, soal nomor 1 masuk dalam kategori LODS. Kemudian soal nomor 2 masuk dalam kategori MODS. Kemudian soal nomor 3 masuk dalam kategori MODS. Kemudian soal nomor 4 masuk dalam kategori HOTS.
Kemudian soal nomor 5 masuk dalam kategori HOTS. Kemudian soal nomor 6 masuk dalam kategori HOTS. Kemudian soal nomor 7 masuk dalam kategori HOTS. Dan yang terakhir soal nomor 8 masuk dalam kategori HOTS. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran, saya persilakan kepada pemateri ke-5. Silakan, Kak. Adapun untuk kesimpulan dan sarannya, berdasarkan dari hasil kajian dan pembahasan yang telah diberikan terkait materi turunan pada buku Matematika untuk SMA edisi revisi 2017 kelas 11 ini, kami menyimpulkan bahwa yang pertama itu ringkasan materi turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut diferensiasi. Yang kedua yaitu peta konsep. Peta konsep pada buku siswa telah dilengkapi materi prasyarat turunan. Namun pada peta konsep tersebut tidak memuat beberapa materi yang seharusnya dibahas dalam buku, yaitu materi turunan fungsi aljabar, fungsi turun, dan percepatan atau kecepatan. Yang ketiga yaitu buku ini pada umumnya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran karena sudah memuat semua 4 tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dari awal materi, buku ini tidak memberikan penjelasan dari materi dasar. Isi buku ini memang memberikan contoh penerapan turunan, namun penjelasannya masih sangat abstrak untuk dipahami oleh siswa. Nah, adapun saran kami sebagai pemateri, berdasarkan dari hasil kajian tim penulis, kami mengemukakan 3 saran. Yang pertama yaitu perlu diadakan kajian lebih lanjut mengenai penjelasan materi yang sangat abstrak. Yang kedua yaitu istilah-istilah dalam materi turunan perlu pemaparan definisi sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi, khususnya turunan. Yang ketiga yaitu perlu penambahan gambar yang lebih nyata dari setiap contoh penerapan turunan yang dipaparkan. Dan yang terakhir yaitu perlu menambahkan materi yang tidak termuat dari peta konsep. Sehingga itulah tadi penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, demikianlah tadi mengenai pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, yang pertama silakan kepada Saudari Tutut untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Langsung saja, pada umumnya itu siswa terkadang kalau ingin mengerjakan soal materi itu, terkadang siswa itu selalu mengalami namanya pemahaman konsep. Nah, pertanyaan saya di sini, adakah solusi dari pihak dari pemateri untuk bagaimana caranya agar kesalahan siswa mengerjakan soal mengenai pemahaman konsep terutama materi turunan ini bisa diatasi? Mungkin itu saja pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian yang kedua silakan Saudari Khalifah. Tidak kedengaran suaranya. Maaf, tidak kedengaran? Kedengaran nih? Iya, kedengaran, Mbak. Iya.
Oke, saya ulangi. Nah, materi turunan ini kan merupakan salah satu materi yang lumayan dianggap sulit untuk siswa. Nah, utamanya ketika sudah menyangkut dengan turunan trigonometri ataupun turunan yang lebih kompleks lagi. Nah, bagaimana cara guru dalam menghadapi hal ini? Apalagi materi ini termasuk materi baru bagi siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Yusmi Fatika untuk bertanya. Silakan, Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan saya, kan tadi yang jelas itu materi turunan. Jadi kira-kira teknik apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini dalam mempelajari materi tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk penanya keempat, saya persilakan kepada Saudari Ramlah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi dari Tutut, di mana salah satu hal yang menyebabkan miskomunikasi dalam pemahaman konsep siswa itu karena materi prasyarat dari turunan itu tidak dipahami dengan baik. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa solusi yang ditawarkan oleh kelompok penyaji dalam menghadapi kondisi siswa yang belum matang di materi prasyarat turunan itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawab sesi pertama saya tutup dulu. Saya persilakan kepada teman-teman kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Silakan, Kak. Bisa saya menjawab salah satu Oke. dari pertanyaan? Oke, silakan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yusmi yang pertanyaannya itu teknik apa yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari materi turunan. Nah, adapun beberapa teknik yang dapat digunakan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mempelajari materi turunan ini, adapun beberapa yang pertama yaitu guru bisa menggunakan model atau metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Nah, sebagai seorang guru, tentu saja kita harus pintar-pintar dalam memilih metode maupun model pembelajaran yang tepat. Nah, menggunakan metode atau model pembelajaran yang tepat bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mempelajari materi turunan ini. Nah, model atau metode pembelajaran yang bervariasi juga dapat membantu siswa agar tidak merasa bosan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Namun sebelum memilih model maupun metode pembelajaran, harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru yang seperti itu, yang seperti kondisi siswa, kondisi kelas, kesiapan siswa, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Nah, adapun salah satu model yang saya tawarkan yang saya anggap efektif dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar materi turunan ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TAI, Team Assisted Individuation. Nah, di mana dalam model pembelajaran TAI ini menekankan siswa dalam menyelesaikan tugas dengan kemampuan masing-masing di dalam kelompoknya. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mengembangkan tanggung jawab dan memeriksa secara rutin, saling membantu satu sama lain dalam proses belajar sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, adanya penguatan positif pada model pembelajaran ini berupa penghargaan atau reward terhadap hasil kerja siswa membuat siswa senang dan puas sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.
Nah, teknik yang kedua yaitu kembali ke kualitas seorang guru itu sendiri. Nah, guru ini merupakan salah satu yang paling utama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seorang guru tentunya harus sadar bahwa meningkatkan kualitas diri itu adalah sangat penting. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas dirinya, yaitu misalnya dengan mengikuti seminar, bisa juga workshop dan pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sudah banyak sekali webinar-webinar yang bisa guru ikuti dalam meningkatkan kualitasnya. Bukan hanya kualitas dalam mengajar, guru juga harus memiliki kualitas dalam memahami aspek psikologis siswa. Nah, guru yang mengerti aspek psikologis siswa ini akan membantu terwujudnya motivasi siswa yang tinggi dalam belajar. Nah, teknik yang terakhir yaitu membuat siswa aktif di kelas. Nah, salah satu cara yang bisa membuat siswa aktif di kelas yaitu dengan cara guru memberikan soal latihan berorientasi high order thinking skill atau HOTS. Dengan begini, siswa akan diajak berpikir lebih kritis. Nah, untuk siswa yang berani menjawab dan menjawab benar, akan mendapatkan reward atau nilai tambahan, dan dengan begitu siswa bisa termotivasi untuk mengerjakan soal sebaik dan sebanyak mungkin. Nah, mungkin itu beberapa teknik dari saya. Mungkin masih banyak lagi teknik-teknik yang lain, dan mungkin ada teman kelompok saya yang ingin menambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana teman kelompok 2? Apa ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke saudari penanya. Bagaimana, Kak? Iya, saya pikir sudah sangat jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, saya silakan kepada kelompok 2 untuk menjawabnya. Saya, Kak. Oke, silakan, Kak Nur Hakimah. Untuk pertanyaan saudari Tutut, pertanyaannya tadi, bagaimana solusi yang dapat ditawarkan oleh pemateri agar kesalahan konsep dapat diatasi pada materi turunan. Seperti itu ya pertanyaannya. Iya. Baik, dalam terdapat yang namanya remediasi. Remediasi itu adalah program perbaikan yang diberikan guru kepada siswa untuk mengatasi masalah siswa dalam belajar. Nah, di sini berdasarkan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa, maka program remediasi dapat dilakukan dengan guru mengulangi materi secara singkat yang dirasa masih banyak siswa yang melakukan kesalahan seperti pada pengertian turunan, dan guru menjelaskan kembali mengenai sifat turunan. Dan guru di sini dapat menjelaskan juga kembali mengenai sifat aturan rantai, yang kemudian setelah itu guru memberi soal kembali terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Dan setelah itu guru dapat menganalisis apakah ada peningkatan atau tidak, sehingga apabila masih ada siswa yang masih belum mengerti atau masih saja melakukan kesalahan, guru dapat memberikan tugas individu kepada murid yang bersangkutan. Mungkin itulah sedikit solusi yang dapat kami berikan atau tawarkan ketika siswa melakukan kesalahan konsep di materi turunan.
Oke, bagaimana saudari penanya? Iya, sudah bisa diterima. Oke, terima kasih Kak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok 2 untuk menjawabnya. Baik, saya coba akan menjawab dari pertanyaan dari saudari Hadipa tadi tentang bagaimana cara seorang guru bisa mengajarkan materi turunan ini yang bagi sebagian siswa itu merasa kesulitan dalam mempelajari materi tersebut. Apalagi materi ini masih terbilang baru bagi siswa tersebut. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru, yaitu pertama, memberikan contoh penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, materi turunan yang paling umum yang digunakan dalam yang paling umum itu adalah penentuan nilai maksimum dan minimum yang banyak digunakan dalam menentukan keuntungan terbesar dalam misalnya dalam dunia usaha. Jadi di sini siswa merasa sangat membutuhkan materi ini dalam apabila kedepannya nanti dia sudah terjun ke masyarakat untuk di mana di sini untuk melakukan meningkatkan usahanya. Kemudian yang kedua itu adalah pastikan bahwa siswa sudah menguasai materi prasyarat yang dibutuhkan dalam materi ini. Namun jika masih belum menguasai, cobalah untuk sebaiknya guru itu bisa mengingatkan kembali materi prasyarat tersebut. Kemudian yang ketiga itu pada saat memberikan tugas, guru sebaiknya memulai dari tugas atau soal yang paling dasar. Selanjutnya diberikan soal-soal pada tingkatan yang lebih tinggi, sehingga siswa ini tidak menghindari tugas, tidak merasa atau tidak menghindari tugas, namun justru merasa tertantang dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian sebaiknya pada saat pembelajaran guru dapat menggunakan media yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari materi turunan ini. Misalnya menggunakan aplikasi GeoGebra yang digunakan dalam menentukan fungsi naik dan fungsi turun dalam materi turunan ini. Saya kira demikian yang bisa saya berikan jawaban atas pertanyaan dari saudari Halipah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Ya, terima kasih sudah cukup jelas tadi dijelaskan bagaimana cara-cara yang harus dilakukan oleh guru. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. Saya mungkin. Silakan, Kak. Untuk pertanyaan yang terakhir untuk pertanyaan saudari Ramla yang belum terjawab. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ramla yang di mana pertanyaannya apa solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami jika materi prasyarat dari turunan tidak dipahami dengan matang. Seperti itu. Nah, jika terjadi demikian, solusi yang ditawarkan yaitu mungkin kita sebagai guru sebisa mungkin mengupayakan dalam memberikan tindakan terhadap pengetahuan materi prasyarat kepada siswa. Bisa dengan cara melakukan pretest kepada siswa, bertanya kepada siswa apa yang belum dimengerti dan mempersilahkan siswa bertanya jika ada yang belum atau kurang dimengerti. Nah, selain itu, guru mungkin bisa menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selain itu juga, guru perlu memotivasi siswa untuk bertanya dan menanggapi apa yang belum dimengerti dan apa yang salah tentang jawaban-jawaban yang dipresentasikan oleh siswa seperti itu. Mungkin itu beberapa solusi yang diberikan, solusi yang saya tawarkan jika terjadi misalnya siswa tidak mengerti, tidak memahami materi prasyarat dalam materi turunan. Mungkin guru mengupayakan sebisa mungkin seperti itu.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Bagaimana, Kak? Baik, saya rasa cukup jawabannya tadi, di mana untuk menangani permasalahan tersebut butuh beberapa tindakan dari guru. Mungkin itu saja, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih atas saudari penanya. Kemudian untuk sesi pertama semua telah jawab. Kemudian selanjutnya saya buka untuk sesi kedua. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, untuk penanya pertama saya persilakan kepada saudari Isrania. Silakan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana pendapat pemateri terkait dengan kurikulum pembelajaran di Indonesia yang selalu berubah-ubah, di mana hal ini pasti akan mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Misalkan saja pada kurikulum 4SP dulu untuk materi matriks itu diajarkan di kelas 12, pada kurikulum K13 sekarang untuk materi matriks itu diajarkan di kelas 11. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya persilakan kepada penanya kedua, saudari Sulhijrah, untuk bertanya. Tidak kedengaran. Ya. Sudah kedengaran? Kira-kira masalah apa saja yang kemungkinan akan dihadapi oleh siswa di masa yang akan datang apabila materi turunan ini dihapuskan dalam kurikulum? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian silakan untuk penanya ketiga dari saudari Vivi. Baik, bagaimana cara agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya terhadap materi turunan, sedangkan penyelesaian masalah yang biasa saja, siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk penanya keempat, saya persilakan kepada saudari Adinda. Silakan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu menurut pemateri, bagaimana cara menumbuh kembangkan perhatian atau fokus belajar siswa dalam pembelajaran materi turunan ini agar siswa dapat belajar secara maksimal dan memperoleh hasil belajar yang baik pula. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Saya. Oke, silakan, Kak. Untuk pertanyaannya, Kak Isrania. Iya. Yang bagaimana pendapat dari pemateri terkait dengan kurikulum pembelajaran yang berubah-ubah. Baik, menurut saya, kedengaran Ji suara? Ya, kedengaran. Menurut saya perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan, di mana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan sama yang semakin maju, tapi didukung dengan faktor-faktor seperti kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, siswa didik, bahkan lembaga itu sendiri. Nah, di mana kepala sekolah harus berhubungan baik dengan atasannya dengan membina hubungan baik dengan bawahannya. Lalu guru juga harus bermutu
Maksudnya guru harus memberi pelajaran yang dapat dicerna oleh peserta didik. Yang kemudian siswa juga harus bermutu, maksudnya siswa dapat belajar dengan baik, giat belajar, serta kritis dalam setiap pembelajaran. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Perubahan ini juga berdampak pada sekolah di mana visi dan misi suatu sekolah yang sedang ingin dicapai terganggu dengan perubahan kurikulum tersebut. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Bisa saya tambahkan? Saya kembalikan ke moderator. Bisa saya tambahkan sedikit? Ya. Baik, sebenarnya perubahan kurikulum ini memang sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan zaman, namun pergantian atau perubahan kurikulum ini harus melalui sebuah perencanaan yang sangat matang. Bahkan istilah perubahan atau pergantian itu sebaiknya diubah atau diganti menjadi di-upgrade atau perbaikan kurikulum. Artinya kurikulum yang lama itu tetap berjalan, hanya beberapa sisi saja yang mengalami perubahan yang dianggap diperlukan dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Nah, yang menjadi masalahnya adalah tidak adanya standar waktu sampai kapan dan berapa lama sebuah kurikulum itu diterapkan. Seharusnya ini harus ada dalam perencanaan sistem pendidikan nasional kita, sehingga ada kesinambungan. Nah, ada kesinambungan antara kurikulum yang telah diterapkan saat ini dengan kurikulum yang akan direncanakan pada periode selanjutnya. Namun yang sangat disayangkan yang berlaku atau yang telah terjadi di negara kita ini, bahwa perubahan kurikulum ini sifatnya ini hanya lebih bersifat politis. Artinya yaitu ganti menteri maka kurikulum juga diganti. Demikian yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Bagaimana? Terima kasih atas jawabannya, bisa dipahami. Oke, terima kasih, Kak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawabnya. Bisa saya jawab. Oke, silakan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Adinda mengenai bagaimana cara menumbuh kembangkan perhatian atau fokus belajar siswa dalam pembelajaran materi turunan agar siswa dapat memperoleh hasil belajar yang baik. Nah, salah satu syarat agar tujuan pembelajaran bisa tercapai adalah ketika siswa memperhatikan atau fokus dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa bisa memahami materi apabila siswa tersebut memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Membuat siswa fokus dalam mengikuti pembelajaran semua tergantung pada seorang guru dalam mendesain perencanaan pembelajaran. Nah, adapun beberapa cara yang dapat ditempuh oleh guru dalam menarik perhatian siswa agar lebih fokus dalam pembelajaran. Salah satunya yang pertama itu kita seorang guru bisa menggunakan media pembelajaran. Nah, mengajar dengan menggunakan metode ceramah tentunya akan berbeda dengan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, apalagi media yang kita gunakan itu adalah yang baru dan unik bagi siswa, pastinya respons siswa akan meningkat dan fokus siswa akan lebih besar. Nah,
kita bisa membuat media pembelajaran dengan bahan-bahan yang ada, bisa juga menggunakan misalnya PowerPoint, video animasi, dan media pembelajaran yang disebutkan oleh teman kelompok saya tadi, salah satunya itu GeoGebra. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu variasi model atau metode pembelajaran seperti saya jelaskan pada pertanyaan saudari Yusmi tadi. Nah, pembelajaran yang monoton tentunya membuat siswa cenderung bisa menimbulkan perasaan jenuh dalam diri siswa itu sendiri. Maka dari itu perhatian dan fokus siswa dalam mengikuti pembelajaran akan menurun. Maka dari sini diperlukan variasi dalam menerapkan suatu model dan atau metode pembelajaran dalam setiap pembelajaran agar siswa senantiasa merasa ada sesuatu yang baru dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, saat ini itu begitu banyak model dan metode pembelajaran yang telah diteliti. Nah, kita guru-guru itu bisa tinggal mencari referensi dari jurnal-jurnal yang ada sehingga memudahkan guru dalam memilih dan memilah model-model apa saja atau metode-metode apa saja yang cocok dan benar-benar efektif dan diterapkan untuk materi turunan ini. Selanjutnya, kita guru juga bisa memberikan reward seperti yang saya jelaskan tadi. Kita bisa memberikan latihan-latihan soal kepada siswa dengan dan apabila siswa tersebut bisa menjawab, kita memberikan reward atau misalnya tambahan nilai kepada siswa tersebut. Nah, sehingga siswa bisa lebih menarik perhatian siswa dan siswa akan lebih fokus menyimak materi yang kita sampaikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin teman kelompok saya ada yang bisa menambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya akan menambahkan jawaban mengenai pertanyaan dari saudari Adinda tadi, yaitu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan perhatian belajar siswa itu kita dapat menetapkan model pembelajaran student center. Jadi model pembelajaran ini tidak hanya terfokus pada guru saja. Model pembelajaran ini juga melibatkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Dengan catatan guru sudah memberikan penjelasan dan pengarahan terkait materi turunan dari awal pembelajaran. Selain itu, guru juga bisa menyelipkan beberapa tindakan yang dapat menarik perhatian dan fokus siswa dalam kegiatan belajar mengajar ini. Misalnya, guru bisa melakukan ice breaking dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu bisa kembali fokus dalam proses pembelajarannya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Bagaimana, Kak? Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah sangat jelas apa yang dijelaskan oleh saudari Kak Farida dan Afrizal. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih, Kak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. Untuk saya. Oke, silakan, Kak. Untuk pertanyaan dari saudari Sulhijrah. Iya. Yang di mana pertanyaannya masalah apa yang akan dihadapi siswa di masa yang akan datang jika materi dihapuskan dalam kurikulum, jika maksudnya materi turunannya dihapuskan dalam kurikulum. Sedikit mungkin sedikit jawaban dari saya bahwa jika materi turunan dihapuskan mungkin akan membuat siswa kewalahan dalam materi integral, karena di mana setiap materi kan memiliki materi prasyarat. Nah, materi turunan ini merupakan materi prasyarat dari materi integral. Nah, sehingga jika materi
turunan ini dihapuskan, mungkin saja kita sebagai guru akan kewalahan dalam mengajar integral, dan mungkin juga siswa akan tidak memahami kurang memahami mungkin sedikit sulit untuk memahami konsep turunan, konsep integral seperti itu. Mungkin ada teman-teman dari kelompok 2 yang ingin menambahkan jawaban dari saya. Bisa saya tambahkan? Silakan. Baik, masalah yang akan dihadapi di masa mendatang apabila materi turunan ini dihapuskan, kelompok kami itu menurut kelompok kami siswa ini siswa sebagai generasi penerus bangsa ini akan menurunkan kemampuan analisis matematisnya yang dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dalam kehidupan yang lebih banyak membutuhkan analisis. Misalnya saja seorang arsitek itu kan nantinya akan mengalami kesulitan dalam membuat konstruksi bangunan yang kokoh dan indah apabila arsitek tersebut tidak menggunakan atau mengaplikasikan konsep turunan ini. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Bagaimana, Kak? Tidak Terima kasih kedengaran. atas jawaban yang telah diberikan. Oh iya. Saya rasa sudah cukup. Oh iya. Terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat tadi dari saudari Vivi, saya akan menjawabnya, yaitu bagaimana cara yang dapat dilakukan, agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya, yaitu dengan cara membiasakan siswa terhadap masalah ataupun soal-soal turunan yang tentunya mencakup wilayah pemikiran tingkat tinggi siswa pada soal HOTS, yaitu C4, C5, dan C6. Dengan membiasakan siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS ini, tentunya hal ini akan membiasakan siswa memaksimalkan kemampuannya dalam berpikir tingkat tinggi terhadap materi turunan. Namun dalam hal ini kita harus tetap memperhatikan bagaimana karakter siswa yang kita hadapi. Apakah mereka mudah dalam memahami soal HOTS tersebut atau malah sebaliknya. Jika memang sebaliknya, maka guru dapat menuntun siswa tersebut dengan secara perlahan agar siswa dapat paham dan terbiasa dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya dalam hal mengerjakan soal-soal HOTS itu sendiri. Kemudian untuk mungkin cukup dari saya kembalikan kepada teman kelompok 2 sempat ada yang ingin menambahkan. Saya sedikit menambahkan jawaban dari Aflisal. Nah, di sini saudari Vivi bertanya bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, di sini dalam melatih maupun mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, ada beberapa kegiatan yang sebaiknya dilakukan oleh siswa dan guru dalam kelas. Nah, untuk siswa itu sendiri, mungkin siswa dapat aktif dalam kegiatan matematika, berbagi ide matematika melalui diskusi kelompok yang memecahkan masalah, membuat kondisi dengan disiplin ilmu lain, dan menggunakan berbagai representasi untuk mengkomunikasikan ide. Nah, itu mungkin kegiatan yang bisa dilakukan siswa untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Nah, adapun kegiatan yang mungkin dilakukan oleh guru agar dapat mengembangkan kemampuan siswa, guru dapat menyajikan masalah untuk diselesaikan oleh siswa itu sendiri, dapat mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar, dan memberikan bimbingan ataupun scaffolding
seperlunya bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan tingkat tinggi. Nah, jadi selain dari upaya yang dilakukan oleh guru, dibutuhkan juga kesadaran siswa dalam pembelajaran, karena sebaik-baik guru mengupayakan cara agar siswa mampu dalam pembelajaran dalam pelajaran matematika. Jika siswa tidak memiliki kesadaran sendiri untuk benar-benar mempelajari apa yang diajarkan atau apa yang dipelajari dalam matematika, upaya guru juga mungkin tidak akan berhasil seperti itu. Itu sedikit jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Kita kembalikan kepada saudari penanya, bagaimana? Baik, saya rasa jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Ya, mungkin cukup dari kelompok kami. Terima kasih kepada saudari penanya dan teman-teman yang sudah menyimak. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Kelompok 2 sudah memaparkan bagus, panjang lebar, secara mendalam. Apalagi tadi dilanjutkan dengan berbagai diskusi dan pertanyaannya juga cukup lengkap ya. Bahkan begitu lengkapnya sehingga justru lebih banyak menyinggung ke masalah-masalah umum. Ya, walaupun tetap ada kaitannya turunan, tapi saya melihat permasalahan-permasalahan tadi beberapa itu sebenarnya berlaku untuk semuanya ya. Misalnya bagaimana memotivasi, bagaimana materi prasyarat, bagaimana memfokuskan dan sebagainya. Ini itu sebenarnya berlaku untuk semua materi. Jadi bukan hanya turunan ini saja, dalam artian bahwa kalau kita bisa memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi, maka solusi itu berlaku juga untuk materi-materi lain. Itu yang saya maksud ya. Kita perlu ingat bahwa memang seorang guru itu dibekali dengan kemampuan. Kita mungkin masih mengingat ada yang disebut, ada berapa itu kemampuan dasar mengajar guru? Ada yang masih ingat? Biasanya ada, kalau misalnya seorang guru itu ada namanya kemampuan dasar atau apakah itu? Keterampilan dasar mengajar ya. Keterampilan dasar mengajar, ada berapa yang dia harus dibekali pada seorang guru? Banyak itu. Kemampuan pedagogik, Pak. Ada berapa? Cukup banyak itu. Keterampilan dasar mengajar. 8, Pak. Ya, ada 8. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang dibekali kepada seorang guru. Itu sebetulnya minimal ya. Minimal. Tentu perlu ditambahkan berdasarkan nanti pengalaman bisa dikembangkan yang 8 itu. Tapi itu 8 itu perlu dikuasai, karena itulah namanya saja keterampilan dasar. Dasar artinya itu pondasi. Masih perlu nanti dikembangkan seiring dengan pengalaman ketika mengajar. Dan kalau keterampilan dasar mengajar itu kita kuasai dengan baik, maka itu bisa menjawab beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan ini ya. Seperti misalnya memotivasi, kalau dasar tadi ada memotivasi ya. Ya, memotivasi di materi turunan sama dengan memotivasi di materi lain, misalnya integral, limit, geometri dan sebagainya. Begitu juga misalnya bagaimana memfokuskan, menumbuh kembangkan fokus siswa ketika belajar, itu berlaku juga untuk semua materi, bahkan bukan cuma matematika ya. Itu yang saya maksud tadi, bahwa beberapa pertanyaan ini kalau kita jawab sebenarnya berlaku untuk bukan hanya turunan, tapi berlaku untuk materi secara keseluruhan.
Misalnya untuk memfokuskan itu, ya tentu banyak upaya ya. Tadi sudah disebutkan sebenarnya upaya-upaya. Salah satu adalah variasi. Itu kan salah satu keterampilan salah satu dari 8 keterampilan mengajar adalah keterampilan melakukan variasi. Variasi apa ya? Variasi dengan berbagai hal. Misalnya variasi metode, variasi alat-alat, atau variasi media. Ya, kan bisa disiapkan beberapa media ya, mungkin lebih dari satu. Nah, kalau dengan media ini ternyata kelihatan anak tidak fokus, tidak termotivasi, dan tidak yang lainnya ya. Ya kita bisa ubah dengan media yang lain lagi, sehingga bisa memfokuskan perhatian siswa, bisa memotivasi mereka, bisa memberi pemahaman dengan baik. Itu variasi media. Begitu juga variasi metode. Ya, mungkin divariasikan, jadi tidak bisa juga dikatakan misalnya, oh metode ini yang paling bagus. Ya tentu tidak boleh kita memegang satu metode ya. Nah, orang biasa mengatakan metode itu yang memegang metode sama dengan apa ya, tidak boleh kita memegang satu bahwa inilah yang saya harus pegang. Karena belum tentu cocok untuk materi-materi tertentu, atau bisa saja cocok tapi itu kan bisa membosankan ya. Kalau itu terus. Nah, dengan berbagai metode itu bisa mengatasi masalah-masalah tadi seperti memotivasi anak, memunculkan fokusnya, dan berbagai masalah-masalah ya yang biasa muncul. Dengan variasi metode itu, nah itulah sebabnya biasa di perencanaan itu kadang-kadang metode tidak satu ya. Ada beberapa metode biasa dicantumkan. Ya, itu salah satu tujuannya sebenarnya adanya variasi-variasi itu diharapkan siswa tidak bosan. Karena katakanlah kita mengajar 1,5 jam, dua kali berapa itu? Katakanlah kalau di sekolah itu kan biasanya 50 menit ya, 45 menit, 90 menit, 1,5 jam. Kalau 2 jam. Dengan waktu yang begitu lama, kalau kita misalnya berceramah terus, yakin saja pasti bosan. Atau anak-anak disuruh berdiskusi terus, ya bisa juga bosan ya, berdiskusi selama 1,5 jam, 1 jam lebih. Itulah perlunya variasi. Nah intinya sebenarnya kembali kepada gurunya. Kembali kepada gurunya, kemauan guru untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dan itulah yang tersulit sebenarnya. Itu yang tersulit ya. Cara, metode yang sudah ditawarkan oleh para ahli berdasarkan pengalaman, berdasarkan teori sebetulnya sudah lengkap. Kalau kita baca semua teori, baca saran-saran ahli, itu sebetulnya sudah lengkap. Bisa dikatakan sebenarnya sudah ada semua. Persoalannya sekarang, apakah mau digunakan atau tidak? Apakah kita mau menerapkan atau tidak? Disitulah sebetulnya inti persoalannya. Apakah seorang guru ketika mengajar mau menerapkan itu? Di situ sebetulnya letak persoalannya, kesadaran untuk menerapkan itu. Dan ini tentu rumit ya, kompleks permasalahan ini, sangat kompleks. Banyak masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan itu. Katakanlah begini, satu contoh, katakanlah ada guru yang menerapkan itu, berusaha, ada memang guru, apalagi kalau misalnya guru baru ya, biasanya guru baru itu masih semangatnya masih cukup tinggi, dengan teori-teori yang dia sudah pelajari, sehingga nanti pada saat mengajar betul-betul menjadi seorang guru yang baik. Tapi berjalan seiring dengan waktu itu kadang-kadang sudah banyak pengaruh. Misalnya dengan melihat guru yang lain yang asal-asalan mengajar, nah di situ dia sudah mulai, saya ini sudah capek ini begini semester yang lain santai-santai saja, akhirnya bisa terpengaruh. Seperti itu saya juga, seperti itu saja. Satu contoh sederhana ya yang kadang muncul di lapangan. Yang berikut juga kadang-kadang kebijakan sekolah kadang-kadang juga menghambat apa yang mau dilakukan guru, misalnya mau mengaktifkan siswa dengan berbagai kegiatan aktivitas, kadang-kadang juga tidak diberi izin, misalnya mau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin aktivitas di luar contoh saja, ya
Ya bisa saja terkendala dengan situasi ya, atau izin dari sekolah dengan mengkhawatirkan berbagai kekhawatiran sehingga tidak diberi izin. Itu contoh-contoh sederhana yang kadang terjadi. Sekali lagi saya tekankan bahwa intinya sebenarnya adalah jika guru mau melakukan dengan baik, semua bisa, sudah siap, sebenarnya sudah siap semua. Secara teori, ya, sudah disiapkan. Tinggal apakah seorang guru itu mau melakukannya. Bagaimana memotivasi anak-anak, sudah banyak teori. Maaf, sudah mulai ada serak-serak ini. Teori sudah cukup banyak, saran-saran sudah cukup banyak, masukan yang diberikan sudah cukup banyak. Nah, ketika guru mau melakukan itu, saya yakin anak-anak bisa termotivasi, anak-anak bisa fokus, anak-anak bisa memahami dengan baik materi, kalau benar-benar pembelajaran dimaksimalkan. Nah, persoalannya sekarang, ada berapa guru yang mau melakukan itu. Mungkin bisa diadakan penelitian, ya. Bisa dilakukan penelitian mengenai optimalisasi atau bagaimana seorang guru memaksimalkan pelaksanaan pembelajarannya. Dan itu merujuk ke teori-teori ya, bahwa apakah guru melakukan ini, dan sebagainya. Banyak kan yang harus dilakukan guru. Kalau kita adakan penelitian, itu bisa kita lihat berapa persen yang mau melakukan tugasnya dengan maksimal. Nah, nanti kita kaitkan dengan hasilnya. Guru yang mengajar itu di kelas mana mengajar, dibandingkan dengan guru. Jadi bisa ini satu penelitian juga ya. Saya tidak tahu apakah sudah pernah ada yang mengangkat. Cuma saya terpikirkan ini dengan banyaknya masalah yang muncul di dalam kelas. Apakah ada yang pernah meneliti? Ini bahkan bisa jadi tesis itu kayaknya. Mengaitkan antara guru memaksimalkan pembelajarannya dengan hasil belajarnya siswa. Itu salah satu variabel yang bisa kita teliti. Karena ini bisa bermanfaat, ada manfaat yang bisa kita petik, bisa menjadi masukan bagi guru-guru yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, tentu seperti saya katakan tadi, banyak variabel yang nanti akan terkait dengan itu. Karena banyak sekali alasan yang muncul mengapa seorang guru bukan tidak bisa sebenarnya, kadang-kadang tidak mau untuk melakukan. Sebetulnya bisa kalau dia mau bisa. Karena apa yang dia teorikan sebetulnya bisa semua dilakukan. Jadi istilah tidak bisa menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena semua bisa dilakukan. Hanya belum mau untuk melakukan. Tentu dengan berbagai variabel atau alasan. Ya mungkin salah satunya capek. Katakanlah guru mengajar berapa jam mulai pagi sampai siang, itu kan capek juga. Kalau dia misalnya mau memaksimalkan pembelajarannya, mendampingi anak-anak, kadang-kadang juga mungkin jam pertama bisa, tapi jam berikutnya sudah mulai capek ya, sudah menyerahkan. Kadang-kadang memberi tugas kepada anak-anak saja, memberi pengantar sedikit sudah kasih soal, ini anak soal kerjakan ya, nah, sudah anak-anak bekerja ya, dia sudah mulai duduk-duduk menikmati istirahatnya ya, menggunakan waktu itu untuk istirahat. Sebetulnya kalau dia mau bisa, tapi karena pada saat itu merasa ingin istirahat sedikit, itu sebetulnya ya yang menjadi persoalan tingkat kemauan seorang guru, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Dan menurut saya pribadi, kalau bisa dilaksanakan pembelajaran secara maksimal, maka saya merasa yakin bahwa masalah-masalah yang muncul itu bisa dikurangi, walaupun yang namanya masalah tidak mungkin hilang ya. Sulit sekali menghilangkan masalah. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana mengurangi masalah yang muncul di dalam kelas. Misalnya banyaknya anak-anak yang tidak termotivasi, tidak fokus, hasil belajarnya rendah, itu bisa kita bisa kurangi, kita bisa mengurangi, meminimalisir bagaimana meningkatkan hasil belajar dengan memaksimalkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.
Tapi tentu tidak mudah ya. Ya. Karena salah satu misalnya seorang guru kan harus tahu karakteristik siswanya. Untuk memaksimalkan juga salah satu guru harus kan tahu karakteristik siswa di dalam kelas itu. Setelah tahu karakteristiknya, maka guru bisa menerapkan kira-kira apa yang saya lakukan di kelas ini berdasarkan karakteristik siswa itu. Karena tidak semua kelas sama. Jadi bisa saja seorang guru di kelas A mengajar dengan cara A, di kelas B tidak bisa menggunakan cara A. Dia harus menggunakan cara B. Mengapa dia gunakan cara B? Karena di kelas B itu karakteristiknya lain. Ya, jadi tidak bisa disamakan semua. Misalnya cara ini bagus di kelas A, itu semua yang digunakan belum tentu cocok di kelas lain. Tentu ya. Contoh sederhana saja. Jadi bagus kalau kita selalu beri contoh supaya apa yang kita jelaskan itu bisa dipahami maksudnya. Begitu juga dalam mengajar sebenarnya ya, selalu perlu contoh-contoh. Karena kadang-kadang kalau kita berteori, kita membuat pernyataan, itu kan abstrak. Itu kan konsep ya. Kita mengungkapkan sebuah ide, itu kan konsep. Seperti saya katakan minggu lalu, konsep akan ide abstrak. Ide kita kan masih abstrak. Nah, untuk mengkonkretkan itu, ya kita coba berikan sebuah contoh. Nah, begitu juga dalam mengajar matematika ya. Makanya selalu kalau ada teori, konsepnya begini, kita berikan contoh penggunaannya itu. Apa tadi yang saya mau berikan contoh itu tentang apa tadi saya lupa. Tentang ini kok terlalu banyak bicara kayak. Ada tadi saya memberi contoh, apa yang saya jelaskan terakhir tadi saya memberi contoh. Metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Dengan karakteristiknya ya. Nah, itu tadi yang inti persoalannya. Bisa saja di kelas lain berbeda karakteristik sehingga tidak bisa diterapkan itu. Contoh sederhana ya. Misalnya di kelas ini kita gunakan pembelajaran misalnya kooperatif ya. Kooperatif yang modelnya ada kan banyak itu kooperatif itu banyak tipenya. Nah, tapi salah satunya adalah ada namanya dalam kelompok itu ada siswa yang bisa apa ya, menjadi mentor atau apa sebagai apa kepada temannya. Teman apa, yang mengajari temannya itu apa namanya? Tutor sebaya. Sebaya bukan mentor sebaya, tutor sebaya. Ya. Tutor sebaya. Jadi ada yang bisa menjelaskan kepada temannya. Ada juga salah satu model memang semua harus menjelaskannya. Seperti misalnya jigsaw itu, metode salah satu tipenya itu jigsaw. Misalnya dia ke tempat lain dulu, jigsaw itu kan dia ke tempat lain dulu, belajar bersama, ke kelompok lain belajar bersama, kemudian kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan kepada temannya, itu salah satu ya, itu jigsaw. Salah satu tipe dari kooperatif. Jadi dia berada di satu kelompok, membahas sesuatu, kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan ke teman-temannya. Nah, mungkin di kelas A bisa diterapkan itu. Tapi ada kelas lain yang sulit sekali, siswanya ternyata sulit menjelaskan ke temannya. Ya. Kalau itu diterapkan, maka tentu sulit untuk jalan. Mengapa? Karena salah satu intinya adalah dia harus menjelaskan kepada temannya. Nah, tidak semua kelas, tidak semua siswa bisa melakukan itu. Tidak semua siswa ya begitu. Tapi ada memang kelas tertentu, kebanyakan di situ siswa bisa menjelaskan kepada temannya. Tapi ada kelas tertentu juga sulit sekali kalau diminta menjelaskan ke temannya tidak bisa. Ya. Salah satu karakteristik ya. Dan tentu juga banyak karakteristik lain yang menyebabkan kita tidak bisa menyamakan semua kelas yang saya maksudkan. Bagaimana kalau ada materi dihilangkan salah satu turunannya? Nah, tentu itulah sebetulnya perlunya memang tadi ada peta konsep. Jadi dalam merancang kurikulum itu kan sebetulnya dipetakan itu konsep secara keseluruhan, secara utuh. Jadi orang membuat kurikulum itu kan sudah dipetakan secara utuh ya. Secara utuh konsep-konsep itu terkait matematika. Itu kan hierarkis. Ya.
Hierarkis itu dan dasar untuk ada satu kan terputus. Nah, ketika terputus itu masalah besar dalam matematika. Beda kalau ilmu lain, beda. Sejarah tentang laut, belajar tentang misalnya lingkungan laut ya, biota, atau tentang pegunungan, hutan dan sebagainya. Kalau dihilangkan salah satunya, ya tetap tidak ada masalah. Misalnya belajar tentang kehidupan di laut dan kehidupan di gunung, tidak dipelajari di laut, tetap mempelajari kehidupan di gunung, tidak ada masalah. Karena tidak hierarkis, ya, tidak saling bergantung atau tidak menjadi prasyarat. Tapi ketika materi itu menjadi prasyarat, terutama matematika itu, karena matematika itu kan dikembangkan dari konsep, dari aksioma-aksioma dasar ya. Kita bisa lihat itunya dari konsep ini, kalau teorema ini muncul lagi teorema berikutnya, atau konsep ini, definisi ini muncul teorema, ada lagi definisi berikutnya. Itu terkait terus, itu yang dikembangkan terus-menerus sehingga saling terkait. Nah, kalau ada yang terputus, maka kesulitan untuk mempelajari yang berikutnya. Itu di dalam matematika ya, di dalam matematika sendiri misalnya tadi sudah dicontohkan akan sulit belajar integral kalau tidak mempelajari turunan. Ya, karena turunan itu merupakan dasar. Masih banyak juga materi lain, bukan cuma integral, termasuk juga limit misalnya. Walaupun sebetulnya limit itu, turunan itu diperolehkan dari limit. Jadi ini ada timbal balik juga ya. Itu kan turunan definisinya dari limit. Tadi sudah dibahas oleh kelompok ini. Dari limit itu, itulah turunannya. Definisi turunan dari limit itu tadi. Tapi sebaliknya nanti kelanjutannya, limit itu dipakai lagi untuk, turunan itu dipakai lagi untuk menjelaskan limit. Yang mana itu? Ketika kita belajar limit tak tentu. Ada namanya limit tak tentu ya. Limit tak tentu itu yang misalnya batasnya tak hingga. Bukan limit tak. Integral tak tentu ya, bukan. Nah, itu akan dipelajari menggunakan apa ya? Itu tadi di matematika ya. Jadi cukup banyak sebenarnya materi-materi yang kalau dihilangkan salah satunya akan bermasalah untuk materi berikutnya di dalam matematika sendiri. Lebih-lebih juga terhadap aplikasinya pada materi lain. Banyak sekali. Aplikasi turunan ke bidang studi lain itu banyak. Itu akan bermasalah ya. Ingat, siswa itu kan belajarnya bukan cuma belajar matematika. Siswa itu bukan hanya belajar matematika, tapi dia akan mempelajari semua banyak bidang studi lain. Misalnya fisika, ya di fisika itu banyak sekali penerapan dari turunan itu. Ya mencari percepatan itu kan butuh turunan. Kalau anak-anak tidak diajarkan turunan, kemudian belajar fisika, di fisika belajar percepatan itu menggunakan turunan, pasti bingung. Bagaimana caranya ini? Belum pernah dipelajari. Nah, apakah fisika yang harus mengajarkan lagi dulu itu? Nah, seharusnya kan matematika sudah mengajarkan, fisika tinggal menggunakan. Karena ilmu lain itu kan penggunaan aplikasi. Aplikasi turunan digunakan di fisika. Ya seperti itu disebutkan juga temannya tadi di teknik ya, di teknik juga ya. Dalam merancang itu butuh turunan. Ya, turunan integral di teknik itu. Di perancangan seperti teknik sipil itu hampir semua integral tingkat tinggi dipakai sampai integral tingkat tinggi. Dasarnya adalah turunan integral dipakai untuk merancang bangunan di teknik sipil. Sehingga sangat bermasalah kalau ada yang dihilangkan. Terutama memang materi yang menjadi prasyarat untuk materi lain dan menjadi dasar untuk bidang studi yang lain. Dan memang matematika itu selalu dibutuhkan. Sehingga biasa dikatakan matematika sebagai alat. Itu salah satu dasarnya, matematika sebagai alat untuk materi lain. Kadang-kadang disebut begitu. Karena tanpa matematika, materi lain akan kesulitan.
bidang studi lain akan kesulitan. Tadi juga masih disinggung mengenai pemahaman konsep ya. Konsep itu memang ya, kalau kita lihat indikatornya konsep itu kan ada beberapa. Salah satunya saya sebutkan minggu lalu, bisa menyebutkan yang mana contohnya dan yang mana bukan contohnya. Itu salah satu indikasi ya, bahwa anak tahu konsepnya itu, dia bisa menunjukkan yang mana contoh turunan dan yang mana bukan contoh. Tapi itu baru satu ya, masih banyak yang lain. Apa yang lain ya, bisa saja misalnya menerapkan konsep itu dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma. Algoritma itu kan biasanya berdasarkan konsep. Berdasarkan konsep dibuatlah algoritma atau dibuatlah sebuah rumus ya. Sebetulnya teori rumus-rumus yang biasa itu pada dasarnya kan berasal dari konsepnya. Sehingga penerapan penyelesaian masalah berdasarkan itu tadi itu bisa dikategorikan memahami konsep. Apalagi ya, tentu masih banyak ya. Misalnya lagi menyatakan ulang konsep itu juga salah satu ya indikator dari pemahaman konsep. Jadi siswa bisa menyatakan ulang konsep itu. Dia bisa menyatakan kembali, ya kita sudah jelaskan secara teori, dia bisa menyatakan ulang dengan kalimatnya sendiri, dengan kata-katanya sendiri, tidak harus persis sama dengan penjelasan guru, tapi dia bisa memberikan penjelasan, menyatakan kembali konsep itu dengan kalimatnya sendiri. Yang penting intinya ada. Jadi bisa menjelaskan. Kalau kita lihat di penelitian ya, bisa juga kalau ada yang meneliti tentang pemahaman konsep, ada beberapa indikatornya pemahaman konsep. Ya, bisa juga ini penting juga ya. Salah satu indikatornya adalah bisa menyatakan konsep itu ke dalam berbagai representasi, ini penting juga. Dalam berbagai representasi. Yang mana itu yang dimasuk ke dalam berbagai representasi? Ya misalnya konsep itu dia bisa mungkin membuat dalam bentuk simbol, bisa juga dalam bentuk kalimat, bisa juga dalam bentuk misalnya grafik, itu kan berbagai presentasi, dia bisa mengubah-ubah ya, dari grafik misalnya dari simbolik ke grafik, dari grafik ke kata-kata. Nah itu menunjukkan suatu pemahaman konsep yang cukup tinggi kalau begitu. Jadi kalau ada anak-anak yang bisa mengubah-ubah konsep itu dalam berbagai perwajahan representasi ya, secara istilah itu representasi itu, kalau anak-anak bisa merubah-rubahnya itu termasuk pemahaman tingkat tinggi, dianggap cukup bagus pemahamannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat, kita buat dalam bentuk kalimat, dari kalimat itu dia bisa buat dalam bentuk simbol, konsep yang kita nyatakan dalam bentuk kalimat, dia bisa simbolkan, dia bisa buat dalam bentuk gambar, itu kan membuat representasi lainnya, itu merupakan sebuah pemahaman konsep yang cukup bagus. Karena kalau anak-anak tidak paham konsepnya, bagaimana caranya membuat simbolnya kalau tidak paham konsepnya? Bagaimana caranya menggambarkannya kalau tidak paham konsepnya? Seperti tadi sekannya, fungsi kemiringan, tangan alfa atau sekan itu tadi, atau kemiringan garis, kalau dia tidak paham tentu sulit untuk menggambarkannya. Dia akan kesulitan untuk menggambar. Bagaimana menggambarkan itu kemiringan garis. Setelah itu bagaimana membuat simbol-simbolnya dalam bentuk tadi limit-limit ya. Limit fx tambah h dalam f dalam kurang x tambah h kurang fx per x kurang h itu. Bagaimana menyimbol-simbolkan seperti itu. Kalau tidak paham, tidak mungkin dia bisa simbolkan. Sehingga merupakan pemahaman yang cukup bagus. Dan kalau itu terbiasa anak-anak dengan itu, dia pahami dengan baik. Sehingga ketika nanti diberikan soal HOTS itu yang tingkat height-nya tinggi, maka kalau dia paham konsepnya, maka dia bisa merepresentasikan dulu permasalahan itu. Dia bisa menyajikan secara sederhana. Jadi kalau ada masalah height tadi itu, HOTS tadi itu yang begitu rumit, itu bisa dia representasikan dulu dalam bentuk sederhana.
Mungkin dalam bentuk grafik, simbol-simbol dan sebagainya dia coba padu-padukan sehingga masalahnya menjadi sederhana. Atau masalahnya bisa menjadi lebih mudah diselesaikan. Mengapa lebih mudah diselesaikan? Karena sudah jelas. Permasalahan itu menjadi jelas kalau kita simbolkan, kita buatkan grafik sehingga kelihatan kaitan-kaitan antar konsep itu. Dari kaitan konsep itu nanti anak-anak bisa melihat, oh saya harus mengerjakan ini dulu. Kan biasanya soal cerita itu kan biasanya panjang ya. Ada beberapa konsep, akan sulit kalau hanya membaca ceritanya. Tapi kalau cerita itu kita bisa gambarkan dalam satu gambaran yang sederhana, maka terlihatlah kaitan antar konsep. Dari situ kita bisa melihat, oh saya harus cari ini dulu. Saya harus cari ini dulu, karena kalau saya dapat ini, maka saya bisa gunakan untuk mendapatkan ini. Nanti kalau saya dapat ini, saya bisa menggunakan untuk mendapatkan ini, maka terjawablah pertanyaan dalam masalah. Itu kira-kira gambarannya ya. Kalau masih dalam bentuk cerita kalimat, itu kan sulit. Tidak ditahu sebetulnya ini apa kaitan-kaitan dari konsep itu. Kira begitu ya. Bagaimana yang memahami konsep tentu sangat membantu dia untuk bisa merepresentasikan, menyajikan masalah secara sederhana, karena dia paham konsepnya, dia bisa mengait-ngaitkan konsepnya, apalagi dia mampu menggambarkannya secara sederhana, sehingga masalah yang begitu rumit, kelihatan begitu rumit masalahnya waktu dalam masih kalimat-kalimat itu panjang sekali, tapi setelah dituangkan dalam bentuk gambar, dipadukan dengan simbol-simbol, ternyata masalahnya cukup sederhana. Nah, sehingga lebih mudah dikerjakan, diselesaikan. Kelihatannya sudah hampir zuhur ya. Baik, untuk saya katakan tadi kita maklumi karena ini puasa, tidak boleh juga terlalu banyak bicara, nanti habis suara, habis energi ya. Barangkali itu yang saya mau sampaikan. Ya, tentu sebenarnya masih banyak yang perlu kita bicarakan berkaitan dengan ini ya. Saya mau mengingatkan juga bahwa laporan hasil diskusi termasuk kelompok 1 minggu lalu dengan kelompok 2 sampai nanti kelompok 7, selain dikirim ke WA group, kirim juga ke Samoke di pertemuan ke-16. Saya sudah buatkan. Di pertemuan ke-16 itu saya sudah buatkan di situ laporan hasil diskusi. Silakan di-upload di situ laporan hasil diskusinya. Untuk 7 kelompok semuanya nanti di-upload di situ. Kelompok 1 sampai kelompok 7 di pertemuan ke-16. Tetap juga dikirim ke WA. Jadi ada 2 dokumen. Mengapa saya butuh 2 dokumen? Pertimbangannya pertama, menurut pengalaman kadang-kadang bermasalah. Seperti mata kuliah lalu saya sering meminta kembali. Kenapa? Karena kadang-kadang bermasalah. Yang namanya sistem Samoke kadang-kadang mau dibuka bermasalah. Mungkin karena padat, banyak yang membuka, akhirnya tidak bisa dibuka. Ya, saya harus mengambil di tempat lain di WA. Mengapa perlu dikirim ke Samoke? Supaya terdeteksi apa yang kita lakukan. Karena kalau di WA tidak terdeteksi di sistem Samoke. Sementara Samoke itu terdeteksi secara nasional. Jadi apa yang kita lakukan ini terdeteksi secara nasional di kementerian. Itulah sebabnya selalu kegiatan kita saya minta dimasukkan di Samoke. Termasuk juga kalau bergabung di kuliahnya, saya ingatkan kembali, bergabung di perkuliahan itu selalu lewat Samoke. Walaupun punya link, kan ada diberikan linknya. Sudah tahu semua linknya, jangan gunakan link itu. Tapi masuk dulu di Samoke, kemudian silahkan klik ruang kuliah. Kalau lewat situ maka terdeteksi melalui sistem. Sehingga terlihat nanti bahwa yang ikut kuliah ini sekian orang, berdasarkan sistem itu bisa terdeteksi ya, siapa yang masuk melalui itu. Kalau menggunakan link itu kan tidak terdeteksi di Samoke. Nanti dikira kenapa hanya beberapa orang yang ikut kuliah, pada pesertanya 23, ternyata hanya 3-4 orang yang kuliah. Nah, itu kan bisa jadi pertanyaan. Karena tidak terdeteksi, tidak masuk ke link itu. Diingatkan kembali pertemuan berikutnya selalu masuk ke Samoke,
isi absen, kemudian klik ruang kuliah. Di situ sudah disiapkan supaya bisa masuk kuliah melalui SAMOK. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.